langsung Bapak teringat saat itu saya sedang berbaring dan Bapak 7 anak ini mendengar celaan itu yang katanya sudah menjadi mayat aja kok nekat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Haryati Channel. Kali ini saya ingin bercerita mengenai betapa besarnya pengaruh lisan kita yang kita ucapkan terhadap diri kita. Teman-teman, tanpa kita sadari, lisan kita itu entah baik, entah itu buruk, ternyata semua akan kembali kepada kita sendiri. Teman-teman, cerita ini dimulai dari sebuah keluarga yang ingin mengadu nasib di pulau seberang. Keluarga ini punya anak 7, sedangkan bapak ibunya tidak bekerja karena bapaknya memang sakit-sakitan dan menderita penyakit asma yang sudah lama. Bapaknya ini menderita asma sudah bertahun lamanya. Tetapi untungnya si ibu ini masih sehat dan masih muda. Dengan penuh tekad, bapak ke-7 anak ini ingin merantau ke pulau seberang. Dia menjual semua tanah peninggalan orang tuanya demi untuk bekal ke pulau seberang. Tentunya dengan harapan bisa mencari nafkah dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Teman-teman sekalian, saat akan berangkat, bapak dari ke-7 anak ini sakitnya kambuh, asmanya kambuh, sehingga dia tidak bisa duduk, jadi hanya berbaring. Nah, saat berangkat itu si bapak ini berbaring, tapi dengan penuh semangat dia membawa istri dan anak-anaknya dengan tekad tadi. Kemudian berpamitan dengan tetangga-tetangga. Namanya hidup di kampung ya, tentunya tetangga pasti kaget dong. Tentunya tetangga pasti kaget. Ada yang datang mendoakan, ada juga yang mencegah, kemudian ada juga yang justru malah mencela, ada juga yang mencela. Dan salah satu orang ini yang mencela ini adalah keluarga yang berada, keluarga orang kaya lah ya di kampung itu. Dia mencela dengan celetukan, ya entah itu sengaja entah tidak, tapi dia mengatakan itu dengan jelas karena tahu bahwa si bapak ini memang sakit-sakitan dari dulu ya, jadi sering kambuh, sehat lagi, kambuh lagi gitu ya, karena mungkin karena tidak bekerja, anaknya banyak gitu ya. Jadi itulah keadaannya. Makanya si bapak ini bertekad sekali ingin merubah nasib ke pulau seberang. Dia
celetuknya begini, sudah mau jadi mayat aja kok nekat. Jadi orang-orang yang lainnya juga terdiam dong, karena memang beliau adalah orang yang terpandang di kampung itu. Jadi tidak ada yang berani menjawab. Apapun yang dikatakan orang, semua itu ditelan begitu saja teman-teman oleh keluarga itu, tidak diperdulikan. Si bapak walaupun dia sakit dan dia berbaring, tetapi dia tetap mendengarkan apa yang tetangga-tetangganya ucapkan. Semua ucapan tetangganya dia dengarkan. Tentunya dengan dia mengaminkan dalam hati semua doa-doa tetangganya itu. Kemudian akhirnya berangkatlah mereka dengan segudang harapan. Teman-teman, akhirnya tidak lama kemudian, dengan perjalanan yang lama ya, kurang lebih di atas kapal itu seminggu, karena zaman itu masih memang zaman kapal laut ya, mau naik pesawat terbang nggak mampu, karena bawa anak 7, jadi memang harus naik kapal, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus dengan kapal. Dan saat itu mau tidak mau kita memang harus berangkat karena sudah beli tiket kapal. Akhirnya sampailah ke Pulau Seberang dalam waktu yang seminggu itu. Tak mudah memang hidup di Pulau Seberang yang jauh dari kampung halaman. Dengan perjuangan, dengan penuh perjuangan dan doa, mereka merintis hidup dari nol. Ya, dari nol mereka hidup bersama-sama. Singkat cerita teman-teman, karena bapak ini ternyata orang pondok, si bapak yang punya anak 7 ini ternyata orang pondok, pinter ngaji, akhirnya dia dijadikan guru ngaji di salah satu masjid yang besar. Nah, karena di situ kan banyak tuh jamaah masjidnya ya, jamaah masjidnya banyak dan anak-anaknya banyak yang mengaji. Nah, orang-orang tua ini kasihan melihat bapak ini yang belum punya rumah. Akhirnya para jamaah itu mewakafkan tanahnya untuk membuatkan rumah si bapak ini. Nah, di rumah inilah anak-anaknya mulai berkarya, dengan membuat kerupuk ya. Dan keterampilan ini sudah dimiliki oleh si ibu, si istri dari bapak yang 7 anak ini. Nah, ibu ini memiliki keterampilan untuk membuat kerupuk. Walaupun bapak memang bisa membantu, tapi ya semampunya saja karena memang bapak orangnya sakit-sakitan. Dan masih bisa sambil menjadi guru ngaji. Seiring waktu, beberapa tahun kemudian usaha kerupuknya sudah semakin maju dan anak-anak bisa bersekolah. Otomatis semakin maju harus ditambah dong tenaganya. Nah, saat itu bapak itu sudah sehat ya, situasinya sehat, sering sehat lah bapak, tidak sering sakit lagi dan perawakannya sudah gemuk ya, sehat gitu. Walaupun mungkin sekali-sekali pada saat waktu tertentu memang ada kumat sakitnya itu. Tapi saat itu karena perekonomian sudah mulai membaik ya, jadi situasi dan kondisi tubuhnya juga sehat, karena mungkin pikirannya tidak seperti dulu. Jadi pikirannya sudah sehat, badannya juga ikut sehat. Kemudian karena kekurangan tenaga di usaha kerupuk tadi, akhirnya bapak ini berkeinginan pulang kampung untuk menjemput adiknya yang sudah punya keluarga juga, sudah berkeluarga dan punya anak 1.
Bapak ingin berkeinginan untuk menjemput si adik tadi. Si adik tadi itu si adik tadi itu punya keluarga, ya punya istri dan punya anak satu. Akhirnya bapak berangkat sendirian, tidak bawa istri, tidak bawa anak-anak, semua ditinggal di sana. Akhirnya bapak pulang kampung, disurati dulu adik disurati dulu. Setelah itu dijawab oleh adik, siap, dia mau ikut. Akhirnya bapak senang. Si bapak ini akhirnya pulang kampung, ya, karena dengan badan yang sehat, situasi ekonomi yang sudah lumayan, akhirnya bapak bisa pulang kampung. Sesampai di kampung halaman, teman-teman, tetangga kaget dong. Ada yang nge-freeze, terdiam, jeng-jeng gitu, terdiam. Ini bapak ini kok sudah bisa pulang gitu, kok tambah muda, kok tambah gemuk gitu ya. Ada yang pokoknya semua pada kaget lah ya, kok sehat. Pokoknya tetangga-tetangga itu kagum melihat bapak yang datang kembali ke situ. Jadi ramailah di rumah adik itu, Nah, akhirnya bapak itu lihat satu-satu, mereka ini tetangga ini semua tahu ya. Kebetulan bapak itu ingat yang orang yang kaya kemarin itu ya, orang yang terkaya yang berada itu. Mana si bapak ini kok enggak ada gitu? Kemana? Apakah beliau masih sehat? Apa beliau usahanya gimana gitu? Terus, jadi salah satu tetangga itu langsung ngomong, Pak, si bapak itu sudah nggak ada, gitu, sudah meninggal. Innalillah. Bapak itu kaget, bapaknya kaget. Oh begitu ya? Iya. Innalillah. Langsung bapak teringat saat itu saya sedang berbaring dan bapak 7 anak ini mendengar celaan itu, yang katanya sudah menjadi mayat aja kok nekat gitu. Itu juga didengar oleh bapak tadi. Jadi sehingga ya Allah, ternyata itu teman-teman, lisan kita itu ternyata sangat-sangat berpengaruh terhadap diri kita. Yang ngomong begitu ternyata dialah yang duluan jadi mayat. Saya lanjut teman-teman, saya lanjut di sini ya. Nah, ternyata bapak itu meninggal setelah beberapa bulan sepeninggal bapak yang punya 7 anak itu berangkat. Ya, beberapa bulan saja bapak yang mencela tadi itu meninggal, dan karena memang tulang punggung keluarganya adalah bapaknya dan ibunya tidak bisa memanage usahanya, akhirnya usahanya bangkrut dan qadarullah akhirnya mereka ya seperti rakyat biasa yang mencari nafkah dengan berbagai macam pekerjaan apa saja. Anak-anaknya pun demikian. Setelah bapak dari 7 anak itu tahu, dia bersilaturahimlah ke rumahnya bapak yang dulunya kaya itu, yang dulu mencela bapak. Akhirnya si bapak ini bersilaturahim ke sana, dan tahu gak teman-teman, anaknya itu berkeinginan ikut juga sama bapak yang 7 anak ini, pengen ikut juga merantau. Si bapak ini kaget tuh, anaknya bapak ini masa mau ikut merantau gitu ya. Akhirnya ya itu qadarullah teman-teman, akhirnya salah satu dari anak bapaknya yang kaya tadi itu ikut dengan bapak yang 7 anak itu menjadi karyawannya bapak yang 7 anak ini. Teman-teman, Masya Allah, itulah hikmahnya teman-teman. Jadi lisan kita itu sangat berbahaya dengan diri kita sendiri, apalagi yang buruk ya, yang buruk. Jangan sampai kita mencela orang, jangan sampai kita mengata-katain orang yang tidak baik.
lebih baik kita doakan yang baik. Jika doa itu baik, akan juga kembali kepada kita. Ternyata itu tetangga-tetangga yang dulu mendoakan, Pak, mudah-mudahan sehat ya Pak, mudah-mudahan berhasil ya Pak, mudah-mudahan nanti di sana anak-anak sehat. Ternyata doa-doa itu semua kembali kepada mereka juga. Saat ketemu lagi dengan bapak yang 7 anak ini, mereka ternyata bisa menyekolahkan anaknya, mereka bisa sehat, tetap sehat ya, tetap keluarganya juga utuh gitu. Itu teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.